Selamat pagi para mahasiswa yang terkasih. Berjumpa lagi di dalam perkuliahan liturgi praktis. Dan di hari ini adalah pertemuan terakhir di semester ini. Semoga apa yang kita bahas, yang kita dalami selama satu semester ini sungguh berguna bagi para mahasiswa untuk karya di tengah-tengah gereja, di tengah masyarakat nantinya. Baik, kita lanjutkan materi yang minggu lalu tentang pedoman berliturgi. Peran pemimpin liturgi para mahasiswa yang terkasih dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kinerja pemimpin perayaan Ekaristi, kinerja pemimpin ibadat sabda, kinerja pemimpin perayaan yang lain. Yang pertama adalah kinerja pemimpin perayaan Ekaristi. Mengingat peran sentral perayaan Ekaristi, baik teologis maupun dalam irama hidup umat, demikian pula mengingat pentingnya peran imam sebagai pemimpin perayaan Ekaristi, hendaknya diusahakan agar kinerja imam sebagai pemimpin perayaan Ekaristi sungguh membantu umat dan dirinya sendiri untuk menghayati dan mengalaminya sebagai sumber dan puncak kehidupan gereja. Beberapa hal yang patut diperhatikan pemimpin perayaan Ekaristi: berperan sebagai wali Kristus, membawakan Kristus, Christum Gerere, atau bertindak atas nama pribadi Kristus in persona Christi agri. Maka hendaknya imam berperan sedemikian rupa sehingga pribadi Kristus menjadi lebih jelas dalam dirinya. Sekaligus ia bertindak atas nama gereja dan bertanggung jawab atas perbuatan serta sikap semua petugas liturgi. Kedua, menyadari makna luhur perayaan Ekaristi sebagai penghadiran atau pembaruan peristiwa penebusan, perjamuan dan kurban salib Kristus, khususnya dengan mempersiapkan diri sebelum perayaan Ekaristi. Pemimpin Ekaristi sedemikian rupa sehingga ia membantu umat berpartisipasi aktif dalam perayaan Ekaristi, mengantarnya menghayati bagian-bagian Ekaristi yang syarat makna agar perayaan itu menyentuh dan berbuah. Mengingat peran pemimpin liturgi sebagai wakil Kristus, hendaknya pemimpin perayaan Ekaristi berpenampilan anggun, berwibawa, dan tenang. Homili sebagai salah satu bagian perayaan Ekaristi yang merupakan peluang untuk lebih langsung menyapa umat, maka homili perlu mendapat perhatian dari pemimpin Ekaristi, sehingga sungguh memberi bekal menyentuh hati umat. Saat-saat hening yang disediakan, misalnya dalam pemeriksaan batin, sebelum doa dan sebagainya, hendak juga diperhatikan sewajarnya. Memperhatikan tata gerak yang harus selaras dengan perkataan, hingga terciptalah suasana yang dapat memberikan arti bagi umat. Menduduki tempat khusus untuk memimpin suatu peran sehingga mudah dilihat oleh umat. Yang kedua, kinerja pemimpin ibadat sabda. Hendaknya pemimpin ibadat sabda menyadari pentingnya sabda yang tak hanya diwartakan, melainkan juga dirayakan. Penghargaan terhadap sabda Tuhan juga perlu diungkapkan dalam peran sabda sedemikian rupa, sehingga mendukung umat untuk menghargai, menghayatinya tidak hanya bila tidak dapat merayakan Ekaristi. Pemimpin ibadat sabda hendaknya melakukan tata gerak yang sesuai dengan bagian yang dilaksanakannya, disertai nada suara yang mengajak umat untuk menghayati perayaan sabda. Khotbah pemimpin ibadat sabda hendaknya sungguh menyampaikan amanat sabda Tuhan yang membekali, menyentuh umat, sehingga umat terbantu untuk menghayatinya dalam konteks konkret kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga, kinerja pemimpin perayaan lain. Dalam perayaan lain, dimaksudkan antara lain adalah perayaan sakramen atau sakramentali. Demikian pula devosi yang tidak termasuk liturgi dalam arti ketat.
Setelah melaksanakan perayaan tersebut, pemimpin hendaknya memperhatikan tata gerak dan tata suara, sehingga menciptakan suasana yang dapat membantu umat dalam menghayati makna perayaan tersebut. Sebaiknya peran ini tidak dirasakan berdiri sendiri tanpa kaitan timbal balik, melainkan dihayati dalam kesatuan menyeluruh yang serasi dengan perayaan-perayaan lain dan seluruh kehidupan, terutama dalam keterarahannya kepada Ekaristi dan sekaligus sebagai sumbernya. Peran diakon, prodiakon, dan pelayan komuni. Tugas diakon berkisar pada perayaan sabda termasuk homili, perayaan sakramen baptis, perayaan Ekaristi seperti komuni dan petatahan sakramen Maha Kudus, peneguhan perkawinan, sakramentali, dan upacara-upacara seperti pemakaman. Kinerja diakon ia dibahas tersendiri dalam ruangan ini karena di kawasan kita jarang ada diakon tetap. Untuk uraian kinerjanya, hendaknya diperhatikan norma-norma umum yang berlaku untuk diakon dan betul-betul mengenai pemimpin dan petugas liturgi yang pada umumnya dalam ruangan ini. Prodiakon atau asisten imam adalah seorang awam, pembantu imam yang diusulkan oleh paroki dan diangkat oleh uskup. Tugasnya adalah, ya memang tergantung dari keuskupan masing-masing, tapi biasanya meliputi membantu melayani komuni, mengirim komuni kepada orang sakit, melayani penataan sakramen Maha Kudus, memimpin ibadat sabda tanpa imam, memimpin upacara sekitar kematian, dan tugas lain yang ditentukan oleh pastor paroki. Di Uskupan Surabaya, melayani penataan sakramen Maha Kudus tidak diberikan kepada asisten imam. Terus apapun yang dikerjakan kepada prodiakon atau asisten imam dan dijalankannya, hendaknya ia menyadarinya sebagai penugasan oleh gereja dan mengusahakan kinerja yang sebaik-baiknya untuk mendukung penghayatan ibadat umat. Bila perlu, asisten imam dapat menjalankan tugas lektor, akolit, dan pelayan khusus lainnya. Kesaksian diakon makin meyakinkan bila perannya dalam peran liturgi dan hidup pribadinya menyatu. Tugas dan kinerja pelayan komuni. Tugas pelayan komuni adalah membantu imam bagikan tubuh Kristus dalam perayaan Ekaristi. Penampilan rapi dan bersih. Kalau sedang sakit, misalnya flu, sebaiknya ia tidak bertugas. Ia tampil ke depan imam pada saat yang tepat, sehingga tidak mengganggu doa atau kekhususan umat. Pada waktu menerima tubuh Kristus, ia harus menyadari bahwa dialog tubuh Kristus dan amin merupakan imannya dan iman jemaat. Peran lektor dan pemazmur. Peran lektor dalam pembacaan sabda Allah bagi umat yang berhimpun. Nah, di sini lektor hendaknya menyadari perannya sebagai juru bicara Allah. Peran lektor lebih dari sekedar membacakan sabda Tuhan, tapi mewartakannya kepada umat. Sehingga umat terbantu untuk menanggapi, menghayati, dan melaksanakan sabda Tuhan. Kinerja lektor dalam pembacaan sabda. Hendaknya lektor membacakan sabda Tuhan dari leksionarium atau buku bacaan misa. Jadi tidak dari lembaran lepas atau lembaran misa itu ya. Hendaknya lektor membacakannya di depan umat dan bagi umat. Jadi tidak hanya membaca untuk diri sendiri. Sehingga umat mendengarkannya dan menjadi himpunan umat yang bersatu mendengarkan sabda Allah. Hendaknya lektor mempersiapkan pembacaan kitab suci, baik secara rohani, dengan pemahaman isinya maupun dari sudut teknis pembacaan dengan latihan. Hendaknya calon lektor dipersiapkan dengan pemahaman kitab suci, liturgi, pembinaan kepribadian, teknik berkomunikasi, dan latihan pembacaan. Peran mazmur dan kinerjanya. Tugas pemazmur adalah membawakan mazmur tanggapan. Pemazmur melaksanakan tugas dari mimbar. Pemazmur hendaknya sungguh menjiwai mazmur yang dibawakannya. Untuk itu, ia memahami isi, bentuk, dan suasana mazmur tanggapan yang bersangkutan. Peran membawa doa. Ya, tugas membawa doa tentu
Doa ini harus dibagi menjadi 3 bagian. Doa presidensial, yaitu yang hanya dibawakan oleh pemimpin perayaan Ekaristi. Apa itu? Doa-doa presidensial itu yaitu doa pembuka, doa persembahan, doa syukur agung, dan doa sesudah komuni. Doa-doa lain yang dibawakan oleh pemimpin badat, doa umat yang dibawakan oleh anggota umat. Lalu kinerja pembawa doa. Hendaknya pembawa doa bersikap dan menghayati serta membawakan doa sebaik mungkin, sehingga ia tidak hanya bertindak atas nama umat, melainkan juga menciptakan suasana doa dan mendukung umat yang berdoa bersama. Pada saat membawakan doa, petugas hendaknya menampilkan tata gerak yang anggun, berwibawa sesuai dengan doa yang bersangkutan. Peran komentator dan seremonarius, peran dan kinerjanya. Kadang-kadang peran Ekaristi, terutama yang bukan rutin, disertai penjelasan singkat agar umat dapat mengikutinya dengan baik. Komentator hendaknya melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuannya dan menghindari kinerja yang justru dapat menghambat pemahaman dan penghayatan umat. Maka hendaknya yang membatasi diri dengan uraian jelas namun singkat pada saat yang tepat. Peran dan kinerja seremonarius, terutama pada saat perayaan meriah, misalnya tabisan, dapat tampil seorang seremonarius yang bertugas memandu jalannya perayaan agar hikmat dan lancar. Seremonarius, seperti halnya dengan komentator, dapat mendukung peran liturgi dengan kinerja yang bersahaja, mengusahakan kelancaran perayaan dengan petunjuk secukupnya saja. Peran pemusik. Pemusik ini ada paduan suara, solis, atau pemazmur, dirigen, pengiring, khususnya organis ya. Baik, yang pertama adalah paduan suara. Perannya adalah membawakan secara tepat bagian-bagian yang dipercayakan kepadanya, mendorong partisipasi umat dalam bernyanyi, meningkatkan nilai estetis perayaan liturgi tanpa menggusur peran umat. Lalu kinerjanya apa? Ya, paduan suara hendaknya mengambil tempat yang mudah dilihat umat. Untuk itu perlu memperhatikan penampilan dan penghayatan yang sesuai dengan ibadat. Paduan suara hendaknya dengan arif mengusahakan keseimbangan akan perlunya nyanyian yang sudah dikenal umat, agar umat dapat menyanyi, dan perlunya nyanyian baru untuk variasi dan menambah khasanah nyanyian yang dikenal umat. Paduan suara hendaknya mampu menarik umat untuk menyanyi dengan baik. Solis atau pemazmur, khususnya pemazmur ya. Kekayaan dan keindahan nyanyian juga diungkapkan dengan selingan antara paduan dan solis. Dan bila perlu ada ulangan. Pemazmur hendaknya membawakan mazmur, tanggapan sedemikian rupa sehingga umat dapat menghayatinya sebagai tanggapan atas sabda Tuhan yang baru didengarnya. Solis hendaknya membawakan nyanyiannya sedemikian rupa sehingga umat dapat menghayati dan hatinya terangkat kepada Tuhan. Agar pengiringan nyanyian solis dengan alat musik yang sungguh serasi, hendaknya keduanya mempersiapkan diri dengan mengadakan latihan bersama secukupnya. Kinerja dirigen. Dengan itu, hendaknya dirigen memimpin paduan suara sedemikian rupa sehingga membawakan nyanyian sebaik-baiknya dan mendukung nyanyian umat. Sekali lagi adalah mendukung umat, bukan menjadi orang yang menjadi pusat, tapi adalah mendukung umat supaya ikut ambil bagian dalam menyanyi. Dirigen umat hendaknya sungguh mampu menggerakkan umat untuk aktif ikut bernyanyi. Penampilan dirigen di depan umat hendaknya jangan berlebihan agar jangan sampai malingkan konsentrasi umat. Pengiring, khususnya organis ya, pengiring nyanyian hendaknya memainkan alat musiknya sedemikian rupa sehingga sungguh mendukung dan mengiring nyanyi umat dan tidak mendominasinya. Organis,
Sehingga selain mengiringi nyanyian, juga bertugas menciptakan suasana yang sesuai dengan permainan organ. Misalnya pada waktu menjelang awal ibadat, pada waktu persiapan persembahan, waktu ada saat kosong, misalnya waktu pembagian komuni, kalau tiada nyanyian, dan mengiringi umat waktu meninggalkan gereja. Pemain alat musik bukan organ perlu memperhatikan ketentuan paduan musik liturgi bab 1, pasal 1, dan 8. Tentang musik tidak akan secara detail karena pasti di musik liturgi pernah dibahas. Peran putra altar. Tugasnya adalah mendampingi pemimpin liturgi dalam peran liturgi agar kebutuhan imam terpenuhi dan dalam bentuk mewakili umat di sekitar altar. Selain itu, putra altar dapat menambah kemeriahan perayaan khususnya pada hari raya dan kesempatan khusus. Penampilan putra altar yang hikmat dapat membantu umat untuk menghayati peran liturgi dengan hikmat pula. Hendaknya, putra altar menghindari hal-hal yang dapat mengganggu umat, sehingga seperti omong-omong, sendang gurau, sikap, dan perilaku sembarangan. Juga, putra altar hendaknya dibekali dan dipersiapkan dan untuk mempersiapkan diri dan melakukan tugas sebaik-baiknya. Peran kolektan. Tugas kolektan adalah mengumpulkan kolekte dengan cara yang sedapat-dapatnya tidak mengganggu konsentrasi umat dalam peran liturgi. Hendaknya Dewan Paroki, Dewan Pastoral Paroki, menentukan cara yang sesuai untuk kolekte dan menjamin prosedur yang paling aman. Nah, di masa pandemi ini, ya tepat, nyaman, dan aman, yaitu dengan memasukkan kolekte ke kotak yang disediakan di pintu gereja. Kinerja nyata hendaknya menggunakan tanda tertentu dan bila berkeliling antar umat, penampilannya hendaknya jangan sampai mengganggu umat. Hendaknya kolektan menghindari kesan maksa, terutama pada umat yang kurang mampu atau tidak bermaksud memberi kolekte. Peran koster, tugasnya adalah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk memperlancar liturgi agar semuanya berlangsung dengan lancar. Koster bertanggung jawab merawat dan mengamankan seluruh peralatan yang dipergunakan dalam peran liturgi. Koster seyogyanya beragama Katolik agar lebih menghayati tugasnya. Kinerjanya adalah meskipun tugas koster biasanya dilaksanakan sebelum dan sudah peran liturgi, tak jarang ia juga harus tampil selama perayaan berlangsung sehingga dilihat umat. Karena itu, hendaknya koster juga menjaga agar penampilannya jangan dirasa mengganggu konsentrasi umat. Menghias gereja. Tugasnya adalah mempunyai tugas yang luhur, menciptakan ruang dan suasana yang mendukung umat untuk menghayati peran liturgi. Penghias gereja menata ruang gereja sesuai dengan tingkatan perayaan dan masa liturgi. Kinerja penghias gereja. Penghias gereja, terutama perangkai bunga di sekitar altar, bantu imam, memang tampil sebelum peran liturgi. Namun hasilnya kerjanya dimaksud menambah suasana keindahan peran liturgi. Hendaknya dipakai bunga asli atau tanaman yang asli dalam pot. Hendaknya penghiasan, terutama pemasangan hiasan, jangan sampai mengaburkan makna dan pusat perayaan liturgi, maka justru memperjelas dan menggarisbawahinya. Hiasan jangan sampai menghambat pandangan atau mengganggu kelancaran gerak petugas. Hiasan bunga sebaiknya tidak dipasang di atas meja altar. Peran petugas tata tertib atau ya bisa disebut omong tamu gitu ya. Menyebut umat di pintu gereja, mengatur mereka ke tempat duduk, mengatur saat perayaan dan menyambut komuni. Bertanggung jawab untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dapat mengganggu perayaan liturgi. Tugas tatib dapat dirangkap oleh kolektan. Kinerjanya apa? Ya harus sopan, ramah, tegas, namun lembut. Kalau harus menertibkan juru kamera, foto atau video, mereka hendaknya tetap simpatik.
Dan begitu banyak peran dan kerja itu ternyata juga harus yang namanya supaya semuanya bisa terlaksana perannya dan kinerjanya, perlu yang namanya pembekalan dan penyegaran. Yang pertama adalah ya dari usaha sendiri, artinya hendaknya pemimpin atau petugas liturgi karena kesadaran sendiri atas prakarsanya sendiri membekali dan menyegarkan diri dengan memperdalam dan memperluas pemahaman tentang liturgi, mengembangkan spiritualitas yang sesuai dalam dirinya, memantapkan motivasinya untuk berperan sebagai pemimpin atau petugas liturgi, dan menimba inspirasi segar untuk senantiasa menghayati tugasnya secara objektif. Sedangkan pembekalan dan penyegaran bersama, artinya ya memang diusahakan penyegaran pembekalan ini secara ya tentang spiritualitas, profesionalitas dalam petugas, dalam tugas liturginya, ya oleh sis liturgi dengan bantuan komisi liturgi yang melibatkan narasumber yang sesuai. Demikian para mahasiswa yang terkasih, bahan perkuliahan kita di pagi hari ini. Jumpa lagi di kesempatan yang berikutnya di semester yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa.